Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidarastu Tat Astu Astu Swaha, Om Anubadra Kertano Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru yang baik. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Om Swastiastu, Juru Mangku. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Asungkaro baik, sehat walafiat, bisa bersama di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema karma pala. Sebelum kita lanjut ke sesi sharing session, mungkin kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu kepada Jero Mangku. Widya persilahkan. Mari kita berdoa. Amusti karana. Om Saraswati Namastubhyam Waradea Kamurupini Sidarembab Karesyami Sidir Bawantum Besadem Om Kesamua Sampurnaya Namah Swaha Om Santi 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 Om. Selesai. Baiklah, boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Baiklah, langsung saja teman-teman kita lanjut ke acara sharing sessionnya. Bagaimana konsep karma pala dalam Pancasrada? Baiklah para pemirsa TVRI dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran kami, baik secara langsung maupun live streaming. Pertanyaan yang sangat baik tadi dikatakan bahwa bagaimana konsep karma pala dalam Pancasrada. Para pemirsa, setiap apa yang kita ketahui bahwa Pancasrada itu adalah asal atau sumber daripada ajaran karma pala. Yang mana Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan kita sebagai umat yang menganut agama Hindu. Nah, di sini karma pala itu ada di dalamnya, yaitu serada yang ketiga. Baiklah para pemirsa, saya akan mengupas sedikit tentang Pancasrada tersebut. Pancasrada itu Pancalima, serada artinya keyakinan. Sehingga kita meyakini dengan adanya 5 keyakinan tersebut. Pertama disebut dengan serada Brahman. Kita meyakini dengan adanya Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Beliaulah yang menciptakan alam semesta ini, kemudian manusia, makhluk hidup lainnya, dan semua isi alam ini adalah diciptakan oleh Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Makanya wajib kita sebagai umat Hindu meyakini adanya Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa. Serada yang kedua, yakin dengan adanya Atman. Atman itu adalah roh. Yang mana roh itu dipercikkan oleh Brahman setiap makhluk hidup atau kepada setiap makhluk hidup. Kepada kita sebagai manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Kalau manusia, Atman ini disebut dengan Jiwatman. Kalau tumbuh-tumbuhan disebut dengan Starman. Kalau hewan, Janggama. Nah, itu semua roh atau Atman. Nah, itulah sebabnya kita meyakini bahwa makhluk hidup itu semua diberikan roh oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga adalah karma pala yang kita bahas saat ini. Merupakan suatu hukum sebab akibat. Kenapa kita ada karma pala? Kita hidup berkarya kan, berbuat untuk kelangsungan hidup manusia, untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan, untuk kelangsungan hidup hewan. Lalu kita berkarya untuk pangan, sandang, kemudian perumahan, papan ya, kemudian juga untuk hal-hal yang lainnya dalam kehidupan makin lama, makin pelik, makin banyak keperluan. Lalu kita berkarya
Lalu kita kemungkinan dalam kehidupan itu berkarya itu kemudian baik dan kemudian buruk. Nah, itulah makanya karma pala tuh karena kita hidup lalu berkarya. Karena kita berkarya lalu berkarma. Nah, jadi karma pala wajib ada. Ya, wajib kita yakinin karena itu serada yang ketiga. Yang keempat itu adalah serada punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali. Karena karma pala kita tidak tuntas kita nikmati sehingga kita akan dilahirkan kembali, mungkin menjadi manusia atau makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keyakinan yang kelima adalah moksartam jagatita yaca iti dharma atau moksa. Untuk mencapai moksa sudah tentu kita berkarya. Dengan tentunya berkarya yang baik atau disebut dengan subha karma. Nah, sehingga kedudukan daripada karma pala di dalam Pancasrada itu dapat dikatakan bahwa sumbernya karma pala itu di Pancasrada. Nah, itu saya sampaikan. Karena itu. Kemudian Jero tentang karma pala menurut agama bagaimana nggih? Karma pala menurut agama Hindu. Nggih. Ya, baiklah para pemirsa dimanapun berada yang bisa menyaksikan siaran kami baik secara live maupun secara live streaming. Yang ada di Banjarbaru, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Batola, mungkin yang ada di Tapin, ada di Tanah Bumbu, mungkin yang bisa menjangkau siaran kami. Tadi pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya karma pala? Kan begitu ya. Karma pala itu adalah bagian dari Pancasrada, sudah jelas ya. Bagian daripada Pancasrada yang merupakan hukum sebab akibat. Karma itu sebenarnya kriya. Kriya itu adalah aktivitas. Aktivitas itu kegiatan. Nah, dengan berkegiatan, apapun kegiatannya kita akan memperoleh hasilnya. Kalau kita menanam padi akan berbuahlah padi, hasilnya padi. Kalau kita menanam pisang akan berbuahlah pisang. Nah, itulah dikatakan hukum karma pala yang ada di dalam agama Hindu. Yang melibatkan di sini dalam hukum karma pala tidak hanya perbuatan, pikiran, perkataan, lalu perbuatan, sehingga trikaya parisuda juga terlibat di dalam karma pala. Nah, karena hukum itulah makanya kita tidak bisa terlepas. Yang menentukan hukum itu siapa? Sudah tentu hukum itu dasarnya dari Pancasrada tadi. Nah, kemudian siapa yang menentukan karya itu? Kita masing-masing. Tuhan hanya mencatat. Yang mencatat siapa? Atma yang dipercikan oleh Ida Sang Hyang Widibasa, oleh Brahman yang ada pada diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan masing-masing. Itu yang mencatatnya. Sehingga apapun yang kita lakukan tetap akan terdeteksi. Nah, itulah dikatakan hukum karma pala. Kemudian Jero, kenapa umat Hindu mempercayai bahwa adanya karma pala ini? Kenapa umat Hindu mempercayai dengan adanya karma pala? Karena itu tadi sudah jelas kita kan Pancasrada. Pancasrada itu adalah merupakan acuan sumber daripada karma pala. Itu keyakinan yang harus diyakini oleh umat Hindu. Masa Pancasrada harus diyakini, karma pala yang bagian ketiga nggak diyakini kan salah, ya kan? Nah, di sini karena apa tadi? Karma pala itu diyakini oleh umat Hindu karena merupakan hukum sebab akibat. Yang saya katakan tadi bahwa sesuatu perbuatan atau efek yang menguntungkan berasal dari aktivitas atau kegiatan yang menguntungkan pula. Dan sebaliknya, efek yang merugikan berasal dari perbuatan yang merugikan. Itulah hukumnya seperti itu. Jadi tidak ada bisa yang terlepas dari hukum itu. Karena kita melakukan. Yang mencatat tadi Atman tadi. Ya, jadi untuk itulah kita yakinin agar jangan sampai kita salah langkah.
Makanya dalam kehidupan kita, hendaknya kita pikirkan. Pikiran itu sebagai proposal kalau kita kuliah. Apa yang kita akan lakukan, kita pikirkan dulu. Lalu kita lakukan, kita bisa lakukan. Apakah itu baik atau tidak? Kalau tidak baik, jangan dilakukan. Karena itu akan menimbulkan efek merugikan. Kalau yang baik akan menimbulkan efek yang menguntungkan. Nah itu. Jadi itu hukum itu tidak bisa kita lepaskan. Nah itulah sebabnya maka karma pala itu harus kita yakinin. Jadi siapa yang mengatakan bahwa mengakui Hindu akan meyakinilah karma pala dan meyakinilah Pancasrada. Nggak bisa lepas. Nah di situ. Karena kalau lepas kita akan kehidupan kita tidak terorganisir gitu. Nah itulah saya katakan bahwa begitu pentingnya, begitu keyakinan kita karena kita akan selalu dipantau oleh Atman yang ada pada diri kita yang disebut dengan Jiwatman. Apapun yang kita lakukan akan tercatat, kalau kita meninggal nanti akan sudah rekamannya keluar. Nah dengan demikian kita tidak bisa mengelak salah siapa, kan begitu? Tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena kita yang berbuat, ada datanya, ada rekamannya. Nah kalau kita meyakini, mereka kan takut kita kalau rekaman kita jelek kan. Nah sudah tentu kita akan yakini itu, lakukan itu, berpikir sesuai dengan ajaran agama, kemudian berkata sesuai dengan ajaran agama, dan berbuat sesuai dengan ajaran agama. Nah itu saya kira. Tadi kan kita membahas tentang Pancasrada. Pancasrada itu kan tadi memiliki 5 jenis, 5 bagian. Dalam karma pala itu adakah jenis-jenisnya, Jero? Ya sudah tentu. Tadi Pancasrada ada 5, terus sudah dijelaskan tadi ya. Itu mutlak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Pancasrada itu mutlak diyakinin. Karena itu adalah sumber dari segala hal yang kita lakukan yang berkaitan. 5 itu tidak boleh ini yang pertama, serada pertama pisah, serada yang kedua pisah, yang ketiga pisah, keempat tidak bisa. Selalu seperti lingkaran yang tidak pernah ada celahnya. Jadi seperti lingkaran, kait mengait jadi satu. Brahman berkaitan dengan Atman karena roh, karena berasal di Brahman. Karma pala berasal dari karena kita hidup, Atman tadi hidup, kita berbuat. Nah berbuat itu akan tentu kita berkarma kan begitu. Kemudian reinkarnasi tergantung karmanya baik atau tidak, ya kan, kalau baik menjadi binatang kan begitu. Nah kemudian moksa juga itu yang hal yang paling tinggi, tidak ada yang tidak meyakini itu. Yang diharapkan itu kebahagiaan hidup ya, baik di dunia maupun di alam fana kan begitu. Nah sekarang adakah macamnya karma pala? Bagaimana kira-kira pemirsa? Apakah ada karma pala? Apakah hanya satu karma pala? Apakah ada macam-macamnya? Sudah tentu ada. Nah disinilah karena ada itulah kita sangat hati-hati. Karena di dalam berkarma itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan sancita karma. Apa itu sancita karma? Sancita karma itu adalah hasil perbuatan kita pada kelahiran yang dulu atau yang lalu. Kita nggak ngerti kan yang lalu. Kita menikmati sekarang. Sehingga orang lahir ini dikatakan membawa karma wasana. Karma wasana itu artinya sudah berbekal loh. Baik itu asubha karma maupun asubha karma, artinya karma yang baik ataupun karma yang buruk, udah bersanggu kita. Nah di dalam kehidupan itulah sebabnya, di dalam kehidupan kenapa saya sudah berbuat baik, sudah menyayangi orang, menghormati orang, kenapa saya tidak dihormati? Mungkin dalam kehidupan yang lalu sering mengejek orang, sering melecehkan orang, sering membuli orang, sehingga sekarang lagi gilirannya karmanya mendapat perlakuan yang tidak baik. Ini dikatakan sancita karma. Kemudian yang kedua ini adalah prarabdha karma. Yang bagaimana prarabdha karma para pemirsa?
Prarabdha karma pala itu adalah suatu karma pala yang instan. Sekarang berbuat, sekarang hasilnya. Kayak ulangan. Sekarang ulangan diperiksa oleh guru, ini hasilnya. Itu kayak kita makan lombok, sekarang makan lombok, sekarang pedasnya. Ini konstan atau instan. Kalau kita marah sama orang, sakit dada sekarang gitu loh. Ya kan? Kalau kita umpamanya jengkel, pusingkan kepala kalau jengkel, sekarang juga. Nah, itulah dikatakan prarabdha karma. Ini instan, langsung kita nikmati. Siapa yang menentukan instan atau tidak, langsung atau tidak? Ida Sang Yang Widi Wasa. Kita tidak bisa meminta. Nah itu, jadi umpamanya mencuri. Sekarang ketahuan, kan diproses, bisa kena hukuman. Itu prarabdha juga. Tapi kalau tidak ketahuan, bisa kena hukuman dari sosial, masyarakat. Dikucilkan, kan gitu. Nah itulah dikatakan prarabdha karma itu boleh dikatakan karma yang instan. Apa yang kita lakukan sekarang, kita nikmati saat ini. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini tidak kalah ininya, kerennya. Ya, yang tidak kalah kerennya yang ketiga. Yang disebut dengan yang ketiga itu adalah, kalau tadi kan sancita karma, prarabdha, kriyamana karma pala. Apa itu? Kriyamana. Kriyamana karma pala ini sekarang kita melakukan perbuatan dalam kehidupan saat ini. Kita sekarang nih berbuat, kita diskusi, kita kan berbuat, berkarma kan. Kita melakukan sekarang, kemudian ibu rumah tangga melakukan sekarang apa yang dikerjakan. Namun hasilnya belum kita sempat menikmati, sudah meninggal. Berarti kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan sekarang belum sempat kita nikmati. Keburu kita sudah dipanggil. Berarti perbuatan yang saat ini kita nikmati di akan datang, kehidupan yang akan datang. Itu. Ini yang hati-hati. Saya udah baik, ini kenapa saya jelek? Karena mungkin yang dulu kan sancita. Nah, sekarang saya sudah baik-baik, ini kenapa saya ya sancita. Kalau sekarang kehidupan saya kok sekarang saya mendapat perlakuan tidak baik, mungkin kriyamana yang kita lakukan tidak baik kan gitu. Nah di situ, jadi ada kesimpulannya ada 3 jenis karma pala, ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Nah itulah karma pala itu. Penjelasannya sangat padat sekali, sudah dengan contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Jero ini izin bertanya, apa akibatnya kalau kita melakukan karma buruk terhadap kehidupan kita? Baiklah para pemirsa dimanapun berada, ini pertanyaan juga. Apa akibatnya kalau kita melakukan karma buruk? Ya kan? Nah sudah tentu kita tuh ada 2 dulu karma tuh. Ada karma baik yang disebut dengan subha karma. Ada karma buruk yang disebut dengan asubha karma. Kalau kita boleh milih, yang mana kira-kira dipilih? Sudah tentu kita pilih subha karma yang baik. Tapi apakah kita mungkin bisa menghindari? Kalau kita bisa hindari, kita hindari yang buruk-buruk. Kita lakukan yang baik-baik, kan begitu. Toh juga seandainya tidak bisa kita hindarin, toh juga kita melakukan yang buruk, apa akibatnya? Nah sekali lagi, apapun yang kita lakukan tetap tercatat oleh Atma ya. Atman kita sendiri yang mencatat. Sehingga nanti dalam dunia sana, masuk neraka atau surga, ini catatan akan dimunculkan, rekamannya akan dimunculkan, baik atau buruk. Nah kalau buruk tidak bisa kita ingkari kan? Apa akibatnya? Ya akibatnya mungkin 1, kalau yang karma buruk ini, mungkin kita kelahiran kita kembali itu menjadi manusia yang cacat, ya kan? Manusia yang kurang beruntung,
manusia yang kesehatannya kurang bagus, kan begitu. Nggih. Sudah tentu akan mendapatkan kelahiran tidak syukur sudah jadi manusia kan, Nggih. mungkin menjadi binatang Binatang. atau menjadi tumbuh-tumbuhan, tergantung pada keburukan apa yang kita lakukan. Nah, untuk itulah kalau bisa kita hindarin, janganlah kita banyak berbuat yang buruk. Hendaknya sesuatu selalu dipikirkan agar kita menjadi lebih baik. Saya kira itu penjelasannya. Kemudian Jero, ini bisakah Jero memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sancita karma pala? Perilaku yang mencerminkan sancita karma. Sancita karma itu tadi perbuatan yang Kita lakukan di kita masa lakukan lampau, saat ini, nggih, namun hasilnya kita nikmati. di kehidupan berikutnya. Sancita di masa lampau kita nikmati sekarang kan Nggih. begitu. Artinya waktu hidup dulu kita melakukan sesuatu belum sempat dinikmati lalu sekarang jadi Nggih. sangu dari lahir kan Nggih. gitu. Apa yang kita lakukan supaya mencerminkan kebaikan kan begitu. Tapi kalau yang sudah lalu itu kan susah, Iya. ngerewin itu susah gitu ya. Nggih. Ngerewin kan susah karena itu kan hasil yang dulu. Nggih. Yang bisa kita lakukan untuk mengecilkan itu, kita berbuatlah baik. Ya kan? Untuk mengecilkan berbuatlah baik. Bagaimana? Sembahyang kepada Ida Sang Yang Widiwasa, melakukan puja terisanya, melakukan keramaning sembah, melakukan ini buat sesajen, ya kan? Kemudian menghormati orang tua, menuruti perintah orang tua yang baik, menghargai guru, menghormati para resi dan para sulinggi, Nggih. ya kan? Kemudian kita membantu orang, sesama manusia bisa membantu dengan materi. Nggih. Kalau tidak bisa membantu dengan apa namanya tenaga, Nggih. nggak bisa bantu tenaga, bantu dengan memberikan solusi. Nah, karena apa? Kan Pak Prabowo kan bilang, kalau bisa membantu banyak orang, silahkan bantu banyak orang. Kalau bisa membantu sedikit orang, silahkan bantu sedikit orang. Kalau bisa membantu satu orang, silahkan bantu satu orang. Kalau tidak mampu membantu orang, jangan bikin orang susah. Ya kan? Kan begitu. Nah, kita tidak bikin susah aja sudah membantu orang. Artinya orang tidak pusing dengan kita. Itu kan? Nah, disitulah untuk apa namanya supaya kita terhindar, ya kita itu tadi membantu membersihkan lingkungan pura. Bukan hanya sembahyang aja, kita nyapu, membersihkan rumah, kemudian kampung dan sebagainya. Ya pokoknya kita ringan tangan lah membantu. Membantu itu banyak. Ya bisa dengan tenaga, bisa dengan materi, bisa dengan masukan-masukan atau solusi. Jadi itulah dikatakan bahwa sancita karma itu banyak sebenarnya. Umpamanya memberikan orang makan, ya kan, memberikan apa namanya ilmu pengetahuan kepada orang lain, memberikan pendidikan kepada keluarga, anak-anak punya sudah berkeluarga kita didik dengan baik, memberikan makanan yang baik kepada keluarga, itu ada termasuk sudah untuk menghindarkan kita di masa akan datang kehidupan kita mengarah ke yang tidak baik. Nah, jadi itu adalah contoh daripada sancita karma. Dalam pembuatan Banten nih Jero, Iya. biasanya kita mengadakan upacara gitu, yang Iya. yang besar maupun yang kecil, itu di mana letak karma palanya, nggih? Ya mungkin ini para pemirsa dimanapun berada, kita di Kalimantan Selatan memang bebantenan itu kan tidak seperti di Bali ya. Nggih. Tapi namun intinya saya perlu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi pertama bebantenan itu ada beberapa hal. Yang pertama dia sebagai offering. Apa itu offering? Offering itu adalah persembahan. Persembahan itu sifatnya apa saja yang kita sembahkan, yang kita suka. Dengan catatan tidak minta imbalan, tidak kita ingin sehat, ingin apa gitu.
hanya sekedar kita persembahkan. Itu dikatakan offering. Jadi kita persembahkan dengan ikhlas tapi tidak minta apa-apa. Tidak mohon keselamatan, pokoknya tidak minta apa-apa. Jadi yang dipersembahkan apa yang kita suka. Gitu. Itu dulu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan sacrifice. Apa itu Juru? Sacrifice itu pengorbanan. Umpamanya otonan anak, otonan saudara, itu kan berkorban suci. Itu benar-benar berkorban, sacrifice. Kita mau mengorbankan dengan suci. Apakah kita mau diotonin lagi sama anak? Enggak kan? Kita dengan tulus gitu loh. Jadi sacrifice itu pengorbanan, benar-benar pengorbanan kita ingin gitu loh. Gitu. Nah, yang ketiga ada redemption. Apa itu? Redemption itu adalah kalau ada yang meninggal, upacara sawowedana, ngaben, itu ada pelepasan. Harus dilepas antara keluarga, harta, sanak saudara supaya tidak terikat lagi. Dan ini dikremasi, dianjurkan supaya atma ini tidak terikat lagi dengan badan. Itu redemption, supaya putus, supaya atman itu berjalan dengan lancar, kan begitu. Nah, kemudian ada lagi salvation. Apa itu Juru? Salvation itu adalah upacara pengharapan. Umpamanya kita ngaturkan pejati, saya mohon supaya saya begini supaya lulus. Nah itu umpamanya, itu namanya salvation, pengharapan. Itu biasanya pengharapan ini biasa ngajak pemangku gitu, nggak sendiri kan. Tergantung pengharapannya besar atau kecilnya. Anak baru pertama ke pura supaya selamat kan. Nah bawa pejati, itu namanya salvation, pengharapan. Jadi kita minta imbalan sama Tuhan, barter gitu loh. Itu. Jadi kita minta imbalan sama Tuhan. Nah itu dikatakan salvation. Nah itu terus ada lagi yang purification. Apa itu Juru? Purification itu pembersihan. Ada prayasita, durmengalo, biokalo. Baik untuk manusia, tempat, rumah, atau lingkungan. Atau yang meninggal kan. Nah itu pembersihan. Agar alam ini bersih, manusianya bersih, lingkungannya bersih gitu loh. Makanya sifat Banten itu sudah tentu berbeda-beda. Tuh. Nah mungkin saya akan bacakan seloka sedikit ya. Boleh. Mengenai Banten ya. Jadi sini saya ngutip seloka ya. Ini mohon maaf saya buka. Seloka yang ada dalam begawan kita. Dalam begawan kita disebutkan ya, seloka Adiyaya 9, seloka 26. Yang bunyinya Patram puspam palam toyem Yome bhaktiya prayaksati Tad aham bhaktiupahritam Asnami prayatat manoa, yang artinya siapa saja yang datang sujud padaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah atau seteguk air, aku terima sebagai bukti persembahan orang berhati suci. Nah ini di dalam begawat kita sudah dikatakan seperti itu, bahwa nah berarti bentuknya seperti ini kurang lebih. Sehelai daun. Ini daun ya kan. Tuh. Kemudian sebiji buah, sekuntum bunga. Kemudian kita persembahkan. Yang diminta di sini hati yang tulus. Kalau ini dapat mencuri, tulus apa enggak? Tidak, ya kan? Kalau ini dapat ngutang, tulus apa enggak? Enggak juga. Ya. Nah ini ketulusan. Jadi begitu simpelnya. Tapi kalau ini kita persembahkan, berarti kita mempersembahkan, ini ciptaan siapa? Tuhan. Yang ciptakan siapa? Ide Sang Yang Widi kan? Petani kan hanya nanam. Ya kan?
Ini yang menciptakan siapa? Ide Sang Hyang Widi juga. Iya. Ini yang menciptakan Ide Sang Hyang Widi juga kan? Iya. Berarti yang kita persembahkan ciptaan beliau. Di mana kita letak ininya, karmanya? Karmanya kalau kita beli mencari uang, ya kan? Kemudian ini kalau menanam, waktu menanam, kan begitu. Ini juga begitu, waktu menanam. Itulah karma kita. Berarti banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Kan sedikit. Oh. Nggak banyak kan? Nggih. Kan karena kita hanya menanam, Oh. ya kan? Nggih, Karena nggih. ini segala milik beliau. Kita haturkan kepada beliau. Kemudian seteguk air ini ciptaan siapa? Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Berarti kan milik beliau juga kan? Nggih. Berarti ini hanya sedikit. Jadi karma kita dengan sesuai dengan ini sedikit. Tapi kalau dengan ketulusan hati, ini menjadi besar. Besar. Ya kan? Nggih. Tuh. Lain dengan yang ini. Waktu kita membuat, ini bulat kan? Nggih. Bulat ini simbol daripada bumi. Bumi. Waktu membuat kita dengan hati yang tulus tidak? Dengan hati yang Kalau nggak tulus robek dia. Nggih. Ya kan? Nggih. Kalau kita hatinya jengkel pasti robek. Nggih. Kalau enggak pisaunya pasti kena tangan. Nggih. Ya kan? Dengan ketulusan kita buat seperti ini. Kemudian menatanya ini adalah putih, simbol dari Iswara, Dewa Iswara. Kuning, simbol dari Mahadewa. Merah, simbol dari Dewa Brahma. Hijau atau biru, simbol dari Wisnu. Kembang rampe, simbol dari Dewa Siwa. Nah ini sudah pancadewa sudah. Berarti dengan membuat ini, kita persembahkan kepada Ide Sang Hyang Widi, ditambah dengan buah-buah yang kita pakai atau jajanan ala kadarnya, inilah disebut dengan offering. Makanya dalam offering itu kita persembahkan Pockleswet, kemudian apalagi yang botolan itu, yang susu kotak lah, kemudian minuman apa lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh, karena apa? Itu yang kita persembahkan, kita tidak minta imbalan. Hanya kita persembahkan dengan hati yang tulus apa yang kita suka. Karena lungsuran tidak boleh dibuang, harus dimakan. Agar kita mempersembahkan itu tidak boleh dibuang gitu loh. Makanya dalam offering itu paling bebas. Kita tidak minta apa-apa, seikhlasnya kita mempersembahkan. Maka ke pura jangan nanti saya malu ya ini gede-gede sekali bantennya. Saya bantennya sedikit, saya banyak bawa canang. Jangan, karena ikhlasnya seperti itu, mampunya seperti itu, apalagi mahasiswa. Ya cukuplah gitu. Ya kan? Jangan ngelihat orang yang kemampuan tinggi. Nah, inilah letak dari Banten tuh berkarma. Kalau bikin Banten dengan tulus, dengan hati yang senang, gembira. Tadi kan mengingat nama Tuhan, karena nata bunga itu kan nama Tuhan kan. Kita mengingatnya, kita tahu, kita ini kan. Kalau mengingat Tuhan pasti perasaan kita senang tidak? Senang. Senang. Pasti senang kan? Dengan mengingat nama Tuhan kita senang, kita selalu gembira, selalu bahagia. Bahagia nggak nanti hidup kita? Bahagia. Bahagia, ya kan? Nah jadi Banten ini membuat kita bahagia, membuat kita senang. Karena membuat kita senang, jadi karmanya subah karma atau asubah karma? Subah karma, yang baik kan? Nah jadi inilah dikatakan persembahan dengan hati yang tulus akan jauh berarti daripada kalau kita membuat canang ini sambil ngerumpi, bagaimana kira-kira? Sambil ini ngomongin orang, kira-kira baik tidak? Tidak. Tidak baik kan? Nah jadi sekarang Banten itu, makanya zaman dulu di Bali ya, atau nenek moyang kita, kenapa harus membuat? Karena mencurahkan kesenangannya di situ, kegembiraan, seninya. Kan ibu seninya begini, orang lain ke seninya beda ya kan? Mencurahkan rasa senang, rasa seninya di situ loh. Nah itu sudah mencerminkan kesenangan. Tapi zaman sekarang banyak yang buat Banten sambil ngomel. Iya sih, tidak bisa. Ada yang buat Banten sambil ngerumpi. Nah itu salah. Berarti kalau kita sambil ngerumpi, kita aturkan, berarti kita
karya karma yang bagus ada, karma yang buruk yang ada ditimbang-timbang nantinya. Mana berat yang mana gitu kan. Berat yang bagus subha karma atau berat yang asubha karma. Kan gini jadinya. Nah, disitulah makanya bebantenan ini boleh dikatakan kecil besar tidak masalah. Yang penting hati yang tulus, dengan hati senang, membuat senang, persembahkan senang. Ngerti Santi itu kalau senang kan sudah gini, kan? Nah, itu. Jadi tidak terus tidak begitu ya kan? Nah, itulah dikatakan bahwa di dalam berkarma buat Banten luar biasa. Kalau kita ikuti ajaran agama. Kalau kita sambil ngerumpi, jangan harap full karmanya, lalu kita akan mendapat yang tidak baik juga gitu. Terima kasih. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Bagaimana kira-kira? Sangat luar biasa sekali ya. Pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya pembahasan ini masih seru banget. Tapi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami untuk membahas lebih lanjut tentang karma pala dalam ajaran agama Hindu. Selamat kembali, kami akan kembali membahas tentang karma pala dalam ajaran agama Hindu. Mari kita lanjutkan diskusi kali ini. Kemudian izin Jero ingin bertanya, apa kaitan karma pala dengan reinkarnasi? Tadi kan ada sedikit membahas tentang kehidupan masa lampau ke masa berikutnya. Iya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Para pemirsa dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran kami baik secara live atau live streaming, yang ada para pemirsa yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin, yang berada di Batola, Tanah Bumbu, Tanah Laut, semoga dapat menyaksikan siaran kami. Pertanyaan yang luar biasa, yaitu apa pengaruhnya karma pala terhadap reinkarnasi. Nah, ini seputar Pancasarada lagi ya, yang mana kita ketahui bahwa reinkarnasi itu merupakan Pancasarada yang keempat. Siapa yang tahu bahwa kita akan hidup kembali, kan begitu? Tidak ada yang mengetahui karena itu rahasia Ide Sang Hyang Widiwasa, rahasia tuh Tuhan, tidak kita diberikan. Tapi namun tanda-tanda itu akan kita dapat ketahui bahwa apakah orang itu sudah pernah reinkarnasi atau belum, atau mungkin 50 kali atau 100 kali atau 1000 kali, kan begitu ya. Jadi itu biasanya ditandai oleh, kalau makin banyak ya, itu ditandai makin membaik. Umpamanya kan sering kita melihat bahwa anak-anak kok sangat bijak ya, anak-anak ini periang tapi kok penampilannya bagus ya. Padahal dia masih anak-anak, ngomongnya dewasa. Sering kan kita ketemu itu. Nah, berarti itu sudah dikatakan bahwa mereka itu mengalami reinkarnasi yang keberapa. Kok anak ini masih muda, kok dia bisa jadi pemangku? Apa? Itu sebetulnya ada kaitannya dengan reinkarnasi. Jadi kita jangan heran. Tapi kok anak ini ini nakal, ini ya begini. Nah, mungkin dia reinkarnasi jadi manusia baru berapa kali, kan begitu. Nah, di situ. Nah, jadi tidak terlepas dengan karma pala tadi. Ya. Karma pala hubungan dengan reinkarnasi kan di situ tadi kita sudah ada sangu dari sana yang disebut dengan sancita karma kan. Sancita karma itu adalah sangu kita sejak lahir, karena belum kita nikmati sudah meninggal kan. Lalu adalah peninggalan, lalu disangukan.
Nah, dengan disanggukan itu lalu kita kadang-kadang kurang beruntung ya. Yang paling fatalnya ini kalau orang-orang yang mengalami reinkarnasinya itu dengan karma yang buruk, bisa dengan cacat, kelahiran yang cacat. Kan banyak kita saksikan ada yang kakinya, jarinya kurang atau kecil sebelah, kan itu. Nah, itu mungkin waktu kelahiran yang dulu pernah menganiaya binatang, menganiaya tumbuhan, menganiaya orang lain, kan begitu, membuat orang lain tidak enak, kan itu. Nah, jadi itu makanya kalau mengalami seperti itu kita ikhlaskan, kita jalani dengan tulus ikhlas, lalu lakukanlah karma yang baik untuk selanjutnya. Mungkin juga ada yang kurang sehat, ya kan, udah umurnya berapa kok sering sakit-sakitan. Nah, kemungkinan waktu kehidupan yang lalu dia sering mengeluh, lalu sering menyakiti orang lain. Nah, kayak di Bali kan banyak yang magic gitu ya. Nah, itu kan artinya dia membuat orang sakit. Nah, tidak dia sempat nikmati, akhirnya dia hidup dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil. Nah, itu. Jadi kalau kita merasakan seperti itu, alangkah baiknya kita jalanin. Jangan ngeluh. Kalau ngeluh kan tambah beban lagi, tambah sakit kan. Secara di dunia kan tambah sakit, beban. Jalani aja. Itu kita kalau orang Bali kan bilang itu suratan, itu takdir kalau orang kan begitu. Nah, itu jalani aja karena itu sudah merupakan jalannya. Ada yang sekolah kok nggak pintar, mungkin dulu sering mintari orang, modohi orang gitu loh. Kan kalau di Bali orang melog-melog gitu loh, ya kan. Kan umpamanya berutang, ini nggak bayar, ini bisa juga lahir dengan apa, tidak pintar, ya kan. Tidak apa, hidupnya berusaha tidak juga berhasil, sudah kerja keras juga kurang kemampuannya. Karena apa? Itu tadi kelahirannya itu. Ada yang ditakdirkan umpamanya sebagai orang yang tidak bisa mencapai tujuan. Pokoknya kan ada ketika dia ketemu temannya mau ke sana, hilang tujuannya. Ikut ramai nanti sampai di rumah apa ya tadi. Nah, di situ kan banyak orang yang kayak gitu. Jadi mudah dihasut, mudah dibawa, tidak punya tujuan. Nah, itu mungkin dulunya dia terlalu enak hidupnya. Orang tuanya kaya, tinggal minta, tinggal ini, pokoknya ada pakai gitu, nggak pernah berpikir. Nah, akhirnya diberikanlah kehidupan yang sulit mengarahkan dirinya. Itu. Jadi untuk itulah makanya di dalam kehidupan itu supaya reinkarnasinya baik, buatlah proposal gitu loh. Ibaratnya orang kuliah tuh buatlah proposal. Proposal apa? Proposal itu bukan kayak orang kuliah bikin proposal lalu disidangkan, bukan itu maksudnya, ya kan? Itu kan orang kuliah. Di dalam pikiran kita memilah-milah perbuatan apa yang kita lakukan sehingga membawa kita dalam kondisi baik gitu loh. Kan berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuatlah yang baik, kan begitu. Jadi bukan berarti proposal, ngajukan proposal, pemerintah dapat dana lalu kerjakan, kan gitu, bukan itu maksudnya. Jadi kita punya rencana, kita sudah tidak baik, tetap kita berlaku baik. Ya contoh yang kecil saja, kita diomongin orang gini-gini, biar aja, terserah orang, ya kan. Dibilang A, dibilang B, dibilang C, dibilang jahat, ya biar aja, nggak usah dibalas. Kalau kita membalas berarti kita tidak baik juga. Berarti nanti kita akan mendapatkan yang tidak baik. Biar aja kata dia, ya kan. Kan ada orang nggak tega dicari ini akhirnya ribut kan. Nah itu. Kalau kita umpamanya
dijahatin orang, ya biar aja, nggak usah kita lawan. Itu caranya. Nah, jadi di sini melawan itu tuh tidak mudah. Harus pikiran yang jernih, pikiran yang positif, hati yang hati yang Tulus, modelnya aman, damai gitu loh. Kalau kita hati bergejolak nggak bisa. Ya kan? Iya. Dengan hati yang tulus dan damai, biarkan orang berkata ini. Kayak Jokowi ya, fitnah, ijazah palsu dan sebagainya kan. Nah, kan beliau akhirnya baru dia dituntut, ya kan, pidana karena sudah terlalu. Dari dulu kan banyak yang dibikin. Nah, seperti itulah. Jadi itulah kehidupan. Kehidupan kita berbangsa, bernegara, berkeluarga tidak mudah. Pasti ada yang ini, ada yang itu gitu. Nah, sehingga untuk memperbaiki kehidupan reinkarnasi, kita berbuatlah dengan mempergunakan Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau sudah itu dilakukan, niscaya pasti akan baik, begitu. Jadi untuk itulah para pemirsa dimanapun berada, kita selalu mempergunakan akal sehat kita dengan tetap kita berpegangan kepada Pancasrada, satu, kemudian karma pala kita lakukan berdasarkan Trikaya Parisuda. Dan kehidupan di dalam masyarakat kita tetap memperhatikan Trihita Karana. Kalau sudah demikian, saya yakin tidak ada lagi yang mengalami seperti yang ceritakan tadi, kecacatan, kesehatan kurang beruntung, tidak bisa mencapai tujuan, tidak punya kerjaan, kan terbawa arus, kan begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian dapatkah Jero sampaikan pesan dan kesan untuk pemirsa yang di rumah ini bagaimana tentang karma pala? Baiklah, para pemirsa dimanapun berada, tadi sudah kita berbincang-bincang banyak tentang karma pala dalam agama Hindu. Ini maaf, dalam agama Hindu, jadi supaya tidak salah ya. Jadi dalam agama Hindu, mungkin di lain kan kita tidak tahu namanya ya, supaya kita batasin. Nah, itu adalah merupakan hukum sebab akibat yang dikatakan siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Siapapun yang melakukan karma yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk. Siapapun yang melakukan karma yang baik akan mendapatkan karma yang baik. Walaupun tidak instan karena ada 3 karma pala tadi. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan di samping itu, karma pala ini merupakan hukum yang harus kita lakukan. Karena kita mengamalkan Pancasrada, bukan kita mengamalkan yang lain. Sehingga wajib kita laksanakan. Nah, kemudian yang menilai apakah kita berkarma baik atau berkarma buruk bukan orang lain. Adalah atma yang ada pada diri kita masing-masing yang mencatatnya dan nanti menginventarisnya dan akhirnya merekamnya. Nah, untuk itu jangan dianggap sepele. Ah, Tuhan nggak tahu, kan begitu. Tuhan nggak pernah ngeliat. Nah, lalu berbuat seenaknya. Nah, tetap rekaman tuh ada. Nah, dengan adanya rekaman ada, berarti kita selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Mungkin itu, Adik Widya bisa menambahkan, silahkan ditambahkan. Jadi pemirsa, pesan dan kesan tentang karma pala adalah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang pasti. Sehingga kita harus berusaha melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk untuk mencapai kehidupan yang baik. Kesimpulannya, karma pala dipercaya sebagai salah satu faktor yang menentukan kondisi kehidupan seseorang di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu,
umat Hindu berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan meningkatkan kesadaran spiritual untuk mencapai moksa atau kebebasan dari siklus reinkarnasi. Kepada Jero Wangku saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk mengakhiri sesi kita pada saat ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk Jero Wangku. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Adik Widya. Untuk kita menutup, kita panjatkan doa. Semoga apa yang kita sampaikan berguna bagi kita berdua dan juga berguna bagi pemirsa TPRI dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran kami. Baik yang berada di Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan juga Batola. Baiklah, kita ngambil sikap A Musti Karana. Masa Tomasat Gamaya Tomaso Majotir Gamaya Bredior Mamrituam Gamaya Kesamo Sampurna Ya Namah Swaha Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sriya Sabta Vriastu Tarastu Astu Swaha Loko Samasta Sukino Bawantu Santi 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 Baiklah, mari sama-sama kita mengucapkan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om